Dia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan tidak berjiwa penipu. Selamat pagi saudara-saudara, marilah kita sama-sama menyatukan hati dalam doa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan ini. Terima kasih untuk segala yang baik. Dan mampukan kami juga untuk memaknai hal-hal yang kami rasa kurang baik sebagai berkat dan pekerjaan Tuhan dalam hidup kami. Untuk itu biarlah firman Tuhan menjadi sumber kekuatan dan panduan bagi kami untuk memaknai segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, hari ini pembacaan Alkitab diambil dari Surat 2 Korintus pasal 5 ayat 6 sampai 15. Demikian. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, apakah saudara pernah atau mungkin saat ini sedang mengalami saat yang berat dalam hidup? Saat-saat yang susah. Mungkin saudara sedang sakit. Atau mungkin keadaan keuangan sedang sulit. Atau bahkan mungkin yang lebih susah lagi adalah masalah hati. Mengalami kekecewaan. Saudara mungkin baru saja atau pernah mengalami pengkhianatan yang sangat menyakitkan sehingga membuat sudut pandang saudara terhadap kehidupan, rasa percaya terhadap sesama itu menjadi terbongkar, menjadi berantakan. Atau saudara-saudara apapun yang saat ini sedang saudara alami yang membuat saudara susah tidur, makan juga tidak terasa nikmat, dan mungkin merasa hidup ini nggak ada maknanya, nggak ada tujuannya. Nah saudara-saudara, kalau kita pernah sedang mengalami keadaan seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana sikap kita? Nah, satu kata kunci hari ini, tabah. Paulus dalam suratnya kepada jemaat Korintus mengatakan, hati kami senantiasa tabah. Saudara-saudara, tabah itu seperti apa sih? Apakah tabah itu berdiam saja, atau membiarkan hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi, berpasrah diri, atau bagaimana? Nah, di sini kita mau lihat apa yang dimaksud dengan hati yang senantiasa tabah.
Saudara-saudara, pertama kata kuncinya tadi tabah adalah soal hati. Jadi ketika kita bicara soal tabah adalah soal bagaimana kita berlapang hati. Bagaimana kita berjiwa besar menerima keadaan sebagaimana adanya. Kadang-kadang yang membuat sulit untuk tabah adalah ketika kita bertanya, kenapa ini harus terjadi pada saya? Saya salah apa? Tapi ketika kita tabah, hati kita tabah adalah ketika kita menerima iris, wariris. Ya sudah, saya sakit. Ya sudah, usaha saya bangkrut. Ya sudah, hubungan saya saat ini berakhir. Atau ya sudah, orang-orang yang saya harapkan ternyata tidak seperti yang saya harapkan. Iris, wariris. Hati yang dilapangkan, berjiwa besar. Terima. Nah, saudara-saudara, tabah yang kedua kita pahami adalah juga dengan bertahan, tidak menyerah. Kalau kita bisa menerima keadaan sebagaimana adanya, tentu kita bisa legowo ya, bisa bertahan. Tapi kadang-kadang kalau kita nggak bisa menerima, ini yang membuat orang menjadi putus asa. Kehilangan tujuan, kehilangan arah dalam hidup. Sehingga buat apa lagi saya bertahan? Buat apa lagi saya mempertahankan hubungan ini? Buat apa lagi saya berusaha untuk hidup sehat? Toh saya sakit juga. Buat apa lagi saya berusaha? Saya udah usaha keras, kok bangkrut, kok gagal, dan sebagainya. Tapi kalau kita bisa berlapang dada, berlapang hati, kita bisa bertahan. Dan yang ketiga, saudara-saudara, tabah adalah juga ketika kita terus berjalan. Berjalan karena iman. Paulus katakan, kekuatan kami, hati kami senantiasa tabah karena kami hidup oleh percaya bukan karena melihat. Kalau cuma melihat keadaan sekarang, mungkin rasanya putus asa, nggak ada harapan, nggak ada yang menyenangkan. Tapi kalau kita percaya bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan sudah memelihara hidup kita selama ini, maka kalau sekarang, saat ini kita sedang sulit, saat ini hati kita terasa berat, kita tetap berjalan di dalam iman bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Karena percaya bukan karena melihat apa yang kelihatan sekarang, tapi percaya bahwa ke depan Tuhan akan menjadikan semuanya baik. Dan yang keempat, saudara-saudara, adalah tadi ya, hati yang dilapangkan, kita bertahan, kita berjalan karena iman. Dan yang keempat adalah bagaimana tabah kita adalah kita berusaha untuk tetap berkenan di hadapan Tuhan dan sesama. Paulus katakan dalam keadaan mereka yang sulit, justru mereka bisa jadi kesaksian. Di hadapan Tuhan mereka bisa mempertanggungjawabkan hidup mereka. Dan mereka juga berharap di hadapan jemaat Korintus, mereka bisa menjadi kesaksian, bisa menjadi kebanggaan. Ketika dunia bangga dengan kemenangan, kemegahan, justru kok orang Kristen nih ya, Rasul Paulus kok malah susah. Tapi Paulus katakan, justru kami tidak mengukur diri dengan ukuran manusia, tapi dengan ukuran Tuhan. Maka itu kami, yang penting kami berkenan di hadapan Tuhan, kami tidak jadi batu sandungan bagi sesama, kami akan tetap tabah. Nah, saudara-saudara, ini juga hal yang perlu kita lakukan. Di saat kita mengalami kesulitan, kadang-kadang memang ya kalau hati kita disakiti, kita tergoda untuk marah, untuk membalas. Kalau kita dikecewakan, kita tergoda untuk meninggalkan semuanya. Ya, mungkin ngambek, mungkin berhenti. Dan mungkin kalau kita kehilangan usaha kita, kehilangan pekerjaan, mungkin kita tergoda untuk melakukan hal-hal yang tidak memuliakan nama Tuhan. Tapi berusahalah dalam ketabahan itu untuk tetap melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan dan menjadi kesaksian bagi sesama. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita bisa tabah demikian? Adalah dengan tidak menggunakan ukuran manusia, tetapi ukuran Tuhan. Kalau kita menggunakan ukuran manusia, perspektif kita akan menjadi perspektif dunia. Maka akan sulit juga untuk kita melihat bahwa ini sesuatu yang baik. Ukuran manusia misalnya tadi ya, berhasil lawannya gagal. Kalau usaha kita gagal artinya kita kalah. Kita mungkin merasa sebagai pecundang, loser, tidak diberkati. Sehingga buat apa bertahan? Buat apa tabah? Buat apa tetap melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan? Toh Tuhan tidak memberkati saya. Tapi sebetulnya kita sedang menggunakan ukuran dunia. Hitam putih. Menang kalah. Di hadapan Tuhan tidak demikian. Di hadapan Tuhan baik singa maupun lebah, baik gajah maupun semut, sama-sama ciptaan yang berharga. Di hadapan Tuhan, orang yang kaya maupun orang yang miskin, orang yang menang maupun orang yang kalah, tidak mengubah nilai mereka. Kemenangan, kekalahan itu hanya bagian dari
perjalanan hidup manusia, tapi bukan yang menentukan nilai kita di hadapan Tuhan dan makna kehidupan kita. Maka jangan mengukur hidup kita dengan ukuran dunia, ukuran manusia, tapi dengan ukuran Tuhan. Sehingga kalau saat ini kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, kita tidak merasa Tuhan meninggalkan kita, atau hidup kita gagal, atau kita ini tidak becus berantakan. Ini semua adalah proses perjalanan. Kalau kita tabah, kita bertahan, kita berjalan di dalam iman, kita terus berusaha, maka di hadapan Tuhan kita akan terus berkenan. Kiranya saudara-saudara, apapun yang menjadi keadaan saudara, saudara bisa tetap punya hati yang senantiasa tabah. Karena Tuhan kita bersama dengan kita. Tuhan memeluk saudara, Tuhan menyertai saudara. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami mengucap syukur kepadamu kalau pada hari ini kami boleh kembali bangun pagi menjalani kehidupan kami dengan segala kesibukan kegiatan yang Tuhan percayakan pada kami. Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa tidak semua hal bisa kami pahami dengan ukuran kami sebagai manusia, tapi biarlah kiranya kami boleh semakin memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi cara berpikir Tuhan, sehingga hidup kami boleh semakin tenang, boleh penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Tuhan, pada saat ini kami juga mau bersatu hati, mau berdoa bagi saudara-saudara kami, mereka yang berprofesi sebagai nelayan, sebagai petani, orang-orang yang bekerja untuk menyediakan bahan dasar makanan untuk kami, yang seringkali pekerjaannya sangat berat, bahkan juga berbahaya bagi nyawa mereka. Biarlah kiranya ya Tuhan, Engkau selalu menyertai mereka, berikan mereka kesehatan, sukacita, dan berikan juga mereka kesejahteraan dalam hidup mereka, sehingga jeripaya mereka boleh membawa kebaikan bagi keluarga mereka, bagi anak-anak mereka, bagi masa depan mereka. Biarlah kiranya pemerintah boleh memberi perhatian pada mereka, kami juga boleh berlaku adil dalam memberlakukan harga, dan juga kami juga boleh berlaku bijak dalam mengkonsumsi setiap makanan yang Tuhan berkati kami dengannya. Biarlah kami boleh makan secukupnya dan tidak membuang-buang berkat Tuhan dalam rupa makanan yang merupakan jeripaya saudara-saudara kami ini. Tuhan, pada saat ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk perdamaian dunia. Kami mau berdoa untuk umat manusia yang bersatu hati. Walaupun kami berbeda, walaupun kami beragam dan seringkali juga tidak selalu sejalan. Tapi biarlah kiranya cinta kasih kami terhadap satu sama lain. Cinta kasih kami akan damai. Cinta kasih kami akan keadilan, kesejahteraan bagi seluruh ciptaan, itu yang boleh menjaga kami untuk mengalahkan berbagai kepentingan sehingga kami boleh hidup dalam damai. Kami berdoa baik kami di Indonesia dengan keragaman, dengan kemajemukan, dan terutama juga untuk konflik antara Rusia dan Ukraina, dan juga berbagai konflik lainnya di muka bumi ini. Tuhan, biarlah kami sebagai manusia boleh mencintai damai dan keadilan lebih daripada kepentingan-kepentingan pribadi kami atau ideologi kami. Pada saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa menyerahkan pergumulan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau berdoa bagi mereka yang sakit, baik mereka yang sakit berkepanjangan, mereka yang sedang dirawat di rumah sakit, dirawat di rumah, mereka yang berobat jalan. Tuhan, kepada setiap kami yang sakit, biarlah kiranya Engkau memberikan kekuatan, Engkau melawat kami. Dan jika Engkau berkenan, karuniakan kepada kami kesembuhan. Dan di atas segalanya, biarlah kami boleh tetap bersuka cita, bersyukur, dan menikmati kehidupan sebagaimana Tuhan memberikan. Kiranya Tuhan Engkau juga berkenan memberikan kekuatan, kesabaran bagi mereka yang merawat, menjaga, mengurusi kami atau saudara-saudara kami yang sakit. Berikanlah juga mereka sukacita, cinta kasih Tuhan, sehingga melalui kehadiran mereka kami boleh merasakan lawatan kasih Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan bagi kami yang bergumul dengan pekerjaan, dengan masalah keuangan, dengan ekonomi, dengan usaha kami. Tuhan, kami mau serahkan jerih payah kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang berkati, Tuhan yang berikan kami kerajinan, kesungguhan, kecerdasan, hikmat untuk membuat keputusan yang tepat dalam segala situasi, dan terutama iman, rasa takut akan Tuhan, berserah sepenuhnya sehingga kami tidak menukarkan iman kami untuk keuntungan semata.
Kami juga mau berdoa Tuhan untuk relasi-relasi kami, baik dalam rumah tangga, dalam keluarga, relasi kami satu dengan yang lain. Tuhan mampukan kami untuk boleh mengosongkan diri, merendahkan hati, menyangkal ego kami, sehingga kami boleh mengupayakan rekonsiliasi, damai, saling memahami, saling mengerti, sehingga jika ada relasi yang retak, Tuhan boleh pulihkan. Tuhan mampukan kami untuk boleh saling memahami, saling mengasihi, dan juga saling mengampuni. Biarlah kiranya kami juga boleh menjadi orang-orang yang mencintai damai dan mewujudkannya dalam kesungguhan dalam hidup kami. Tuhan, kami sebagai manusia terbatas dan lemah, tapi kami percaya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kasih, Engkau mendengar dan juga Engkau yang menjawab doa-doa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.